Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arfi Mubarok. Di sini saya akan membuka tugas presentasi, yaitu presentasi tentang pelumasan dan bantalan dari tim anti gesekan. Di sini kami ingin menjelaskan tentang SNI dan standar lainnya seperti JASO, DIN, dan NSF. Kami mengambil nama tim anti gesekan karena yang kami akan bahas ini adalah perihal pelumas, pentingnya pelumasan bagi sebuah mesin. Di sini saya bersama dengan 9 anggota, yaitu terdiri dari yang pertama saya sendiri, kedua Jaka Diansyah, ketiga M. Hafiz Arangga, keempat Hafiz Ansari, kelima Irfan Arfiansyah, dan keenam Reisha Saputra, ketujuh Fadil, kedelapan Hairil, dan kesembilan Noval Maulana. Selanjutnya, untuk mendahului ataupun membuka alur akan kita arahkan kemanakah presentasi ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pendahuluan. Pentingnya standar pelumasan di industri perkebunan itu memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda-beda. Karena mesin di perkebunan terus-menerus bekerja dalam kondisi ekstrim, di mana di dalam suatu pabrik atau suatu industri perkebunan, di bagian mesin pasti sering adanya debu, kelembapan, ataupun suhu tinggi akibat operasionalnya. Maka dari itu, pentingnya standar pelumasan yang tepat untuk kita gunakan dalam merawat mesin-mesin industri. Dan juga komponen pada mesin industri itu rentan aus jika tidak digunakan pelumas untuk memberikan kinerja optimalnya. Kenapa begitu? Karena mesin itu juga berasal dari bahan-bahan yang keras. Maka dari itu pentingnya pelumasan dalam sebuah mesin ataupun dalam sebuah komponen mesin. Jangan di video kan. Lanjut, kalau pelumasan gak sesuai standar, maka akan menimbulkan resiko kerusakan pada mesin, overheat, dan juga penurunan efisiensi, sehingga itu bisa memberikan suatu biaya yang lebih besar daripada melakukan perawatan. Standar pelumasan juga penting untuk meningkatkan kinerja mesin, efisiensi biaya, dan mengurangi downtime. Bayangkan jika tidak menggunakan pelumasan atau menggunakan pelumasan yang salah. Dan karena sebab itu, mesin yang harusnya beroperasi menjadi terhenti karena adanya kendala terhadap komponen mesin yang rusak karena keausan. Itu akan mengakibatkan kerugian yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, faktor untuk mendukung K3 serta keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan ataupun penggunaan limbah berbahaya. K3 juga termasuk dalam sistem berjalannya industri, karena dengan memberikan jaminan ataupun memberikan faktor yang bisa mendukung kesehatan kinerja kerja, itu juga berasal dari mesin-mesin itu sendiri. Jadi fungsinya pelumasan juga untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan pencederaan terhadap anggota-anggota pekerjanya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut di slide 4. Nah, di Indonesia sendiri kita punya acuan utama, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ini adalah standar wajib yang mengatur mutu pelumas agar pas dengan kondisi operasional di tanah air. Tujuannya jelas, untuk melindungi kita semua sebagai konsumen agar tidak salah pilih produk. Selanjutnya, kalau kita bergeser ke kendaraan roda 2 atau sepeda motor,
Nah, kita pasti sering melihat kode JASO atau Japanese Automotive Standards Organization. Ini adalah standar dari Jepang yang fokus mengatur performa kopling dan efisiensi pelumas pada motor. Lalu bagaimana dengan mesin-mesin berat di dunia industri? Nah, disinilah DIN atau Deutsches Institut für Normung mengambil peran. Standar asal Jerman ini banyak diadopsi di sektor industri untuk memastikan kualitas pelumas pada sistem mekanis yang rumit dan permesinan berat agar tetap awet dan optimal. Terakhir, ada standar internasional yang sangat spesifik namun krusial, yaitu NSF atau National Sanitation Foundation. Standar ini berfokus pada keamanan pelumas yang digunakan di industri makanan atau food grade. Tujuannya untuk memastikan bahwa jika terjadi kontak tidak langsung antara pelumas dan produk makanan, hal itu tidak akan membahayakan kesehatan manusia. Baik, bisa kita lihat di sini ada tabel yang berisikan tentang kode standar spesifikasi mutu untuk minyak pelumas SNI. Nah, pada nomor 1 ada kode bertuliskan SNI yang artinya Standar Nasional Indonesia. Sedangkan untuk 7069 merupakan kode nomor utama standar dari BSN atau Bandar Standarisasi Nasional yang mengatur tentang klasifikasi dan spesifikasi minyak pelumas. Sedangkan 1 menunjukkan subbagian spesifik. Dalam seri SNI 7069 ini, bagian 1 ini khusus untuk mengatur spesifikasi pelumas pada mesin mobil atau kendaraan roda 4. Sedangkan 2012 itu merupakan penetapan atau memperbarui standar tersebut. Singkatnya, jika kode ini ada di botol oli, artinya oli tersebut sudah lulus uji standar kualitas nasional. Nah, bisa kita lihat untuk jenis pelumasnya itu pelumas mesin bensin 4 laka, pengaplikasiannya mobil atau kendaraan roda 4. Sedangkan untuk fungsi utamanya melumasi komponen mesin, mencegah kausan dan menjaga performa mesin. Karakteristik pelumas tersebut stabil oksidasi, tahan suhu tinggi, dan viskositas stabil. Kemudian untuk nomor 2 bertuliskan kode SNI 7069-22012. Nah, jenis pelumas ini merupakan pelumas mesin bensin 4 langkah. Pengaplikasiannya biasanya pada sepeda motor 4 tak. Fungsi utamanya melumasi mesin sekaligus menjaga kinerja kopling atau wedge clutch. Sedangkan karakteristiknya yaitu stabilitas gesekan, tahan panas, dan anti-selip. Kemudian pada nomor 3 ada kode berisikan SNI 7069320116. Nah, jenis pelumas ini merupakan pelumas mesin bensin 2 langkah. Pengaplikasiannya biasa pada mesin kecil berpendingin udara. Fungsi utamanya melumasi sekaligus terbakar bersama bahan bakar. Karakteristik utamanya yaitu low smoke, minim kerak, dan karbon tahan suhu tinggi. Lanjut pada nomor 4, berisikan kode bertuliskan SNI 70694217. Nah, biasanya pelumas ini merupakan pelumas mesin bensin 2 langkah. Diaplikasikannya pada mesin berpendingin air. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi mesin dan menjaga kebersihan ruang bakar. Karakteristiknya yaitu emisi rendah, pembakaran bersih, dan anti korosi. Yang kelima adalah SNI 7069520112. Jenis pelumas ini adalah pelumas mesin diesel. Biasanya diaplikasikan pada truk, alat berat, dan di industri. Fungsi utamanya untuk menahan beban berat dan menjaga kebersihan mesin. Dan karakteristiknya yaitu tahan beban tinggi, anti jelaga, dan stabil viskositas. Kemudian pada nomor 6, SNI 7069620117. Jenis pelumas ini merupakan pelumas transmisi manual dan gardan. Biasanya terdapat di gearbox dan di diferensial. Fungsi utamanya untuk mengurangi gesekan dan melindungi roda gigi. Biasanya karakteristiknya yaitu extreme pressure, tahan suhu tinggi, dan anti-aus. Kemudian pada nomor 7 bertuliskan kode SNI 7069720117. Pelumas ini biasanya terdapat pada transmisi otomatis, sehingga jenis pelumas ini merupakan pelumas transmisi otomatis atau ATV. Fungsi utamanya sebagai pelumas fluida hidrolik dan juga pengontrol perpindahan gigi. Kemudian karakteristiknya yaitu viskositas stabil, anti-aus, dan gesekan konsisten. Wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Arangga dengan NIM 2407063. Saya ingin melanjutkan pembahasan slide ke-7, yaitu tentang contoh dan studi kasus untuk standar SNI. Baik, ini dia slide-nya. Di sini slide ke-7 saya
memperlihatkan kemasan pelumasan SNI dengan kode 7069.6/2017. Untuk slide berikutnya saya ingin membahas tentang studi kasusnya. Pada slide 8, di pabrik kelapa sawit atau PKS, mesin diesel seperti Kurmis KTA 38 diesel engine digunakan sebagai penggerak genset yang bekerja terus-menerus dengan beban tinggi. Untuk menjaga kinerjanya, digunakan pelumasan yang memenuhi SNI 7069.5/2012 dengan spesifikasi seperti viskositas SAE 15W sampai 40 dan standar API CI C4 atau CJ C4 yang tahan suhu tinggi, oksidasi, serta mampu mengendalikan jelaga. Pelumas ini diaplikasikan pada genset, pompa, dan alat berat dengan interval pergantian sekitar 250 sampai 500 jam kerja. Penerapan pelumasan SNI terbukti mampu mengurangi keausan, menjaga stabilitas mesin, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperpanjang umur pakai peralatan di lingkungan kerja yang berat seperti industri kelapa sawit. Viskositas SAE 15W sampai 40 adalah kode yang menunjukkan tingkat kekentalan oli berdasarkan standar Society of Automotive Engineers. Untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-9. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan studi kasusnya. Yaitu yang pertama 15W. W itu yang berartikan winter, menunjukkan kekentalan oli saat suhu dingin. Angka 15 berarti oli masih cukup encer sehingga mudah mengalir saat mesin pertama kali dinyalakan. Yang kedua, 40 yaitu menunjukkan kekentalan oli pada suhu kerja tinggi atau mesin panas. Angka ini menandakan oli tetap cukup kental untuk melindungi komponen saat mesin beroperasi. Akan dilanjutkan teman saya untuk slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jaka Diensa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang standar JASO. JASO itu adalah Japanese Automotive Standard Organization, merupakan standar oli yang digunakan untuk memastikan kesesuaian pelumasan pada mesin motor, terutama yang menggunakan sistem kopling basah atau disebut wet clothes. Standar ini penting karena oli harus memiliki tingkat gesekan yang tepat agar tidak menyebabkan kopling slip. Selain itu, JASO juga berfungsi untuk menjamin performa oli pada suhu dan beban tinggi, serta mengurangi risiko mesin kehilangan kinerja kendaraan tetap optimal. Oke, lanjut tentang pada tabel ini bisa dilihat klasifikasi standar JASO. Secara umum, JASO MA biasanya digunakan untuk motor kopling basah karena tidak licin. Sedangkan JASO MB lebih licin dan biasanya digunakan untuk motor matic untuk meningkatkan efisiensi. Bisa dilihat di situ standar JASO bagi jadi 4, MA, MA1, MA2, dan MB. MA1 jenis motornya itu manual kopling basah. Karakter olinya tidak terlalu licin, fungsi utamanya kopling tidak slip. Yang MA1 itu jenis motornya manual sama seperti yang tadi, gesekannya besar, stabil dan aman. MA2 untuk jenis motornya itu manual kopling basah. Karakter olinya gesekan tinggi, fungsi utama kopling lebih kuat, performa. Yang MB itu untuk motor matic. Karakter olinya sangat licin
Fungsi utamanya mesin ringan dan irit BBM. Oke, untuk di slide selanjutnya bisa dilanjutkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansyari dengan NIM 2407061. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide PPT nomor 12 serta 13. Di sini bisa teman-teman lihat semua pada gambar. Di situ ada dua jenis oli yang berbeda walaupun dari brand yang sama. Yang pertama itu ada Shell Advance. Itu AX7 10W sampai 40. Apa sih perbedaan dengan sebelahnya itu? Untuk yang warna kuning ini itu biasanya digunakan pada motor-motor manual. Untuk yang hijau itu khusus digunakan untuk motor matic. Perbedaan yang lebih telitinya itu terdapat pada yang kuning ini kan AX 710 sampai 40 MA2. Itu perbedaannya lebih kental dibandingkan yang hijau itu AX7 skuter 10W sampai 30 MB. Itu untuk yang hijau itu lebih encer saat panas. Kemudian untuk yang kuning itu untuk kopling basah, kemudian yang hijau itu tidak untuk kopling basah. Perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai kode yang terdapat pada oli tersebut. Apa sih 10W sampai 40, kemudian 10W sampai 30? 10W itu adalah kode untuk kekentalan yang terdapat pada oli. Huruf W yang terdapat pada gambar oli itu artinya adalah winter. Semakin kecil angkanya 0W, 5W, 10W, oli semakin mudah mengalir saat mesin baru dinyalakan. Kemudian angka 40 yang tertera pada oli, kekentalan saat mesin sudah panas dan bekerja normal. Semakin besar angkanya, seperti 30, 40, 50, oli semakin kental saat suhu bekerja. Contoh sederhananya, 10W sampai 30 terdapat pada oli yang khusus matic ini yang berwarna hijau, lebih encer saat panas. Kemudian untuk yang 10W sampai 40 itu lebih kental saat panas. Karena itu biasanya 10 sampai 30W bikin mesin lebih ringan dan irit BBM. Kemudian 10W sampai 40 biasanya memberikan pelindungan lebih saat mesin panas atau sering dipakai untuk jarak jauh. Kalau untuk iklim di Indonesia, motor matic umumnya direkomendasikan 10 sampai 30 atau 10 sampai 40 sesuai buku manual. Kemudian motor sport atau manual 150 cc ke atas sering memakai 10 sampai 40. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada studi kasus di mana ya, baik, untuk slide selanjutnya di sini ada studi kasus di mana salah satu penelitian yang dapat dijadikan studi kasus adalah penelitian dari Limigas berjudul Penelitian Durabilitas Minyak Pelumas Mesin Sepeda Motor SAE 10W sampai 40 API SL atau JCMB melalui uji jalan. Penelitian ini menguji pertama oli dengan spesifikasi JCMB pada sepeda motor melalui metode uji jalan sehingga jarak tempuh 5.000 km. Dalam penelitian tersebut, oli diformulasikan khusus untuk studi standar JSO dan diuji performanya dengan cara menganalisis oli bekas setelah pemakaian. Hasilnya merujuk bahwa oli dengan standar JSO MB masih berada dalam batas toleransi kualitas setelah penggunaan perjalanan sehingga mampu menjaga performa mesin dan memperpanjang umur pakai komponen. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Edi Saputra
dengan NIM 2407 dari kelas B24. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari DIN 51524. Standar pelumasan hidrolik menurut Douglas Institute for Normus, khususnya DIN 51524, merupakan acuan penting dalam menentukan kualitas dan kinerja hidrolik berdasarkan klasifikasi HL, HLP, dan HFLP. Oli HL digunakan untuk beban ringan, sedangkan HLP memiliki adiktif anti-aus untuk tekanan tinggi, sedangkan HFP ini memiliki indeks viskositas tinggi sehingga stabil pada perubahan suhu. Standar ini juga mengatur parameter teknik seperti viskositas, stabilitas oksidasi, perlindungan korosif, dan kemampuan pemisahan air yang berperan dalam menjaga oli sebagai media transmisi tenaga, pelumas, pendingin, dan pelindung komponen. Penggunaan oli sesuai standar DIN ini terbukti meningkatkan efisiensi, stabilitas sistem, dan umur pakai komponen, sedangkan oli yang tidak sesuai dapat menyebabkan penurunan performa pada sistem hidrolik. Selanjutnya pada slide 15, tabel klasifikasi oli hidrolik DIN 51524 jenis HL. Karakter dari HL ini oli dasar, sedikit adiktif, kelebihannya anti karat dan antioksidasi, kelemahannya tidak tahan beban tinggi, aplikasi ringan. Saya ulangi, tabel klasifikasi oil ini hidrolik DIN 51524. Jenis yang pertama itu ada HL, karakteristik oily dasar sedikit adiktif. Maksudnya pada karakter HL ini dia menggunakan bahan dasar oil atau base oil dengan tambahan sedikit zat adiktif. Kedua, kelebihan anti karat dan antioksidasi. Yang dimaksud itu kelebihan dari HL ini fokus pada perlindungan terhadap karat korosi, karena karat tersebut memang susah dihilangkan, memang itu sudah terjadi dalam dunia teknik. Jadi oil ini lebih awet dan tidak mudah. Kelemahannya tidak tahan beban tinggi. Yang dimaksud kelemahan dari HL ini tidak memiliki perlindungan khusus untuk tekanan ekstrim, sehingga tidak tahan beban dan dari beban tinggi. Aplikasi sistem hidrolik ringan. Biasanya aplikasi ini digunakan pada sistem hidrolik tekanan rendah atau tekanan ringan yang tidak memerlukan perlindungan anti-aus. Yang kedua itu HLP. Karakteristik dari HLP ini mengandung adiktif anti-aus. Yang dimaksudnya itu karakter ini berbasis HL namun ditambahkan adiktif anti-aus sehingga tidak terjadinya adanya anti-aus tersebut. Kelebihannya tahan tekanan dan beban tinggi. HLP ini mampu menahan tekanan dan beban kerja yang tinggi tanpa merusak komponen yang lain atau komponen yang berada di dalam mesin tersebut. Di tipe ini yang paling digunakan pada industri karena sangat menghemat biaya dan lebih menguntungkan daripada HL maupun HFP. Kelemahannya tidak ada, aplikasinya itu pada mesin industri, alat berat, pada pabrik. HFP. Karakteristik dari HFLP ini indeks viskositasnya tinggi. Jadi susah atau sedikit yang menggunakan jenis HFP tersebut karena jarang yang memakainya lah. Kelebihannya stabil pada perubahan suhu,
dia sangat stabil terhadap perubahan suhu. Olinya itu tidak akan menjadi terlalu encer atau panas. Dia eh, netral terus, nggak panas, nggak encer. Jadi dia tetap stabil. Aplikasinya itu pada alat outdoor, ekskavator atau dan kren. Di sini saya melanjutkan slide ketiga, contoh dari gambar DIN 51524. Ini merupakan oli yang digunakan pada HL, HLP, dan FLP. Kemudian, pada studi kasus ini, pada sebuah pabrik kelapa sawit, sistem hidrolik digunakan pada mesin pres untuk mengekstraksi minyak dari tandan buah atau TBS. Awalnya, pabrik ini menggunakan hidrolik tanpa spesifikasi standar yang jelas, sehingga sering terjadi masalah seperti penurunan tekanan, kehausan pompa, dan meningkatkan suhu sistem. Akibat mesin sering mengalami downtime atau penurunan yang sangat dalam biaya perawatan menjadi tinggi. Setelah dievaluasi, pabrik mengganti pelumas dengan oli hidrolik yang sesuai dengan standar, yaitu dengan menggunakan oli DIN 51524. Tipenya HLP yang sering banyak digunakan oleh pabrik besar. Karena HLP ini sangat stabil dari yang HLP maupun HFP. Karena hemat dari biayanya, perawatannya juga lebih stabil, terus dia itu HLP itu tidak merusak komponen-komponen yang lain. Sehingga karena HLP ini dia memiliki zat aditif anti-aus dan stabil terhadap tekanan tinggi. Setelah penggunaan oil sesuai dengan standar DIN, tekanan menjadi lebih stabil, operasi lebih terkontrol, serta kehausan komponen seperti pompa lebih berkurang. Terima kasih. Ini merupakan presentasi dari slide 14 ke selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman lain. Bye-bye. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taril Fatur Rizky dengan NIM 2407068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian NSP atau National Sanitation Foundation yang berbasis internasional. Adalah organisasi pihak ketiga independen yang membuat standar keamanan publik dan integritas produk. Dalam dunia pelumasan, sertifikasi NSP memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan di lingkungan di mana terdapat risiko kontak dengan produk konsumsi, makanan, minuman, dan obat-obatan. Di dunia perkebunan, standar ini sering diterapkan pada mesin-mesin pengolahan tahap akhir yang berhubungan langsung dengan hasil produksi, seperti pengolahan minyak goreng. Oke, Baik, perkenalkan nama saya Irfan Arfiansah dengan NIM 2407048. Kali ini pada tabel klasifikasi pelumas standar NSF H1, jenis kontak yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Aplikasi utama di industri, rantai konveyor pompa, gearbox di atas jalur produksi silinder hidrolik pada alat pengolah. Deskripsi singkat, incidental foot contact. Untuk yang kedua, NSF-H2 digunakan pada area di mana tidak ada kontak sama sekali dengan produk. Aplikasi utama di industri, mesin di bawah jalur produksi, sistem penggerak utama, truk pengangkut di area luar pabrik. Deskripsi singkat, no foot contact. Untuk yang ketiga, NSF-H3, jenis kontak minyak yang dapat dimakan, digunakan untuk mencegah karat. Aplikasi utama di industri, pisau pemotong, pengait buah, alat pengupas yang harus dibersihkan sebelum kontak kembali dengan bahan. Deskripsi singkatnya,
soluble atau edible oils. Yang keempat, NSF3H, kontak langsung jenis kontak langsung yang disengaja sebagai pemisah atau anti lengket. Aplikasi utama cetakan, panggangan, atau permukaan logam yang menyentuh produk secara langsung agar tidak lengket. Deskripsi singkatnya release agent. Jadi dari keempat klasifikasi pelumas itu sudah dibagi secara standar NSF. Yang pertama itu kontak yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. NSF H2 digunakan pada area di mana tidak ada kontak sama sekali dengan produk. Yang ketiga itu NSF H3, minyak yang dapat dimakan digunakan untuk mencegah karat. NSF 3H, kontak langsung yang disengaja sebagai pemisah atau anti lengket. Itulah di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kemasan pelumas NSF. Nah, di sini ada baterai CRF, yaitu adalah CRC, food grade chain. Oke, penjelasan dari baterai CNC itu dia untuk pelumas khusus untuk rantai. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada studi kasus. Studi kasusnya implementasi pelumas NSF H1 di pabrik kelapa sawit merupakan langkah strategi untuk menjamin keamanan pangan, food safety, pada produk turunan seperti CPO dan CPKO, terutama pada titik-titik kritis, critical control points, di mana pelumas beresiko kontak tidak sengaja dengan bahan olahan. Fokus implementasi utama ini meliputi penggunaan pelumas bersertifikat pada komponen mekanis di area pengolahan inti, seperti unit screw press, sistem transmisi conveyor, fluid conveyor, serta bantalan atau bearing pada mesin digester dan separator. Selain itu, meminimalkan risiko kontaminasi kimia standar HACCP. Penerapan NSF H1 di PKS juga harus mempertimbangkan ketahanan pelumas terhadap kondisi ekstrim pabrik, termasuk papan uap panas tim tinggi dan bahan kerja berat, guna menjaga efisiensi operasional, memenuhi syarat persyaratan perjanjian ekspor internasional. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, standar pelumas seperti SNI, JASO, DIN, dan NSF memiliki peran penting dalam menjamin kualitas keamanan dan kinerja pelumas agar sesuai dengan kebutuhan operasional mesin, terutama pada industri dengan kondisi kerja berat seperti perkebunan kelapa sawit. Penggunaan pelumas yang memenuhi standar terbukti mampu mengurangi gesekan dan kehausan, mencegah kekurangan mesin, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperpanjang umur pakai peralatan. Selain itu, penerapan standar ini juga mendukung aspek keselamatan kerja K3 dan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi risiko limbah berbahaya dan penggunaan pelumas yang aman dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.